Oke, YouTube ini dibuat untuk menanggapi request chart saham dari teman-teman yang ada di grup beta. Kita bahas yang pertama Dewa. Memang kalau diperhatikan akhir-akhir ini saham-saham grup Bakri sedang naik daun, ya. Rata-rata naik. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa image dari saham-saham grup Bakri ini memang kurang baik di mata investor dan trader, sehingga kalaupun mau trading disarankan untuk fast trade saja di Dewa. Ya. Biasanya saham-saham Bakri memang bangun tidur dari bobonya itu 1 tahun 2 tahun sekali, habis itu tidur lagi. Jadi mungkin buat fast trade oke, Dewa, tetapi buat swing mungkin belum cocok, apalagi buat invest ya. Nah, kalau untuk bicara fast trade tentu kita harus melihat di mana batasan stop loss, yaitu ada di sini, di angka sekitar 66 ya. Jadi kalau harganya turun di bawah 66, silakan di cut loss. Ya, misalnya entry di harga 70-an, harganya 66 silakan di cut loss. Ingat, sangat penting sekali untuk melakukan cut loss, karena kalau tidak di cut loss dia balik ke 50, ya mungkin bisa 2 tahun lagi baru sahamnya naik lagi dari angka 50. Berisiko sekali. Yang kedua ada BRMS. BRMS kalau untuk entry menurut saya bisa ya. Jadi kita entry saja di harga range seperti ini. Cut loss kalau harga di bawah 210. Ya. BRMS sedang mendapatkan sentimen bagus secara fundamental karena di tahun 2022 ini akan ada satu pabriknya yang mulai produksi kuartal kedua, sehingga tentu saja produksi emasnya akan meningkat, sehingga labanya kemungkinan besar juga akan naik. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di laporan keuangan yang barusan keluar, kebanyakan kenaikan profitnya itu dari keuntungan lain-lain. Jadi bukan dari produksi. Ya, produksi salesnya produksi naik sekitar 100%, tetapi sales revenue-nya ya hanya sekitar 20-25% kenaikannya. Sehingga mungkin bagus buat prospek ke depan, tapi lagi-lagi ya kan, ini kan saham Bakri ya. Walaupun banyak sentimen bilang sudah tidak dimiliki oleh Bakri lagi, sudah dimiliki oleh keluarga Salim. Nah, yang itu yang belum ketahuan. Sebenarnya itu masih rumor. Kebenarannya kita tidak tahu, tetapi sebagai seorang trader kalau kita lihat ini technical analisisnya uptrend, oke lah kita boleh entry. Jangan lupa titik stop loss-nya di bawah 210. Ya. Yang ketiga IPCM dengan average 308 ya. Kalau saya tarik 308 di sini, oke, masih bisa di hold karena sudah mulai uptrend walaupun agak pelan ya. Mungkin kalau kita bikin gini jadi channel gitu ya. Siapkan stop loss di bawah 280. Resisten terdekat ada di kita ambil di sini saja. 400 ya. Cukup jauh. Tapi kalau kita lihat, coba kita lihat weekly ya. Ya, kurang lebih di situ saya rasa. Selanjutnya ada Temas. Temas kalau baru mau beli sekarang bisa saja ya di area ini. Stop loss kalau di bawah dari sini, yaitu di bawah 1.500. Dan dia ada resisten di 2.400 ya. Bagus, tetapi sebenarnya saham ini lagi sideways dan kenaikan juga cukup banyak sudah, sehingga
perlu berhati-hati karena secara valuasi juga mungkin kurang bagus, sudah terlalu mahal. Tapi anyway, sebagai seorang trader silahkan, apalagi mungkin cuma fast trade ya. BBYB. Sama, lagi-lagi ini saham sedang sideways ya. Jadi kalau mau entry silahkan dengan stop loss di bawah 1.800. Resisten ada di, jelas sekali ada di 2.800. Tetapi karena ini masih sideways, kadang-kadang butuh waktu yang lama untuk dia bisa naik bahkan mencapai resisten di sini. Selanjutnya MPMX ya. PMX memang ada kecenderungan sekarang juga saham-saham grup Saratoga sedang naik ya. Punyanya Sandiaga Uno. Jadi oke, kita lihat volumenya cukup bagus. Sudah mulai mau breakout dari area sideways. Kalaupun kita mau entry mungkin bagusnya di sini ya. Kita cicil di range ini. 1150 sampai dengan 1200. Kita tetapkan stop loss di bawah 1050. Untuk resisten bisa kita lihat selanjutnya itu ada di sini 1400. Oke. Selanjutnya ada TBIG. Ini juga grup saham Saratoga ya, sama. Dan sebenarnya belum uptrend, masih sideways, sehingga mungkin ditunggu dulu. Kalau dia break dari sini mungkin akan jadi lebih bagus ya. Lebih pasti uptrendnya kalau dia break dari 3.400. Tapi mungkin ada yang merasa takut ketinggalan, oke. Kalau kita pengen entry, kita bisa entry seperti biasa, area cicilan di sini. Yang terpenting adalah stop loss di bawah 2.800. Kemudian resistennya nggak ada ya, ini sama TH kayaknya. Oke. Selanjutnya ada Antam. Kalau kita lihat Antam, kalau kita mau entry, bisa kita entry di area sekarang, cicilan 2.700 sampai dengan 2.800. Yang terpenting stop loss ada di bawah 2.600. Nah, itu wajib. Kemudian resisten terlihat short term ada di 3.100. Hope. Kok saya nggak punya di sini ya? Mungkin sudah saya hapus ya sahamnya. Karena saya hapus kemarin beberapa saham-saham yang saya rasa nggak jelas ya, daripada capek-capek dianalisa. Jadi kita abaikan dulu untuk Hope. Ada SDMU. SDMU saham gorengan ya. Jadi oke lah dia masih uptrend. Kena resisten di 140, tapi kita nggak tahu secara pasti dia mau mantul di mana. Sehingga kalau menurut saya yang paling ideal itu beli di area 90. Kalau beli di sini kita bisa cut loss di sini. Di bawah 80. Itu sangat-sangat ideal. Tapi terus terang kita nggak akan pernah tahu karena saham-saham seperti ini bisa saja dia bikin support baru nanti di area 110 misalnya. Jadi lebih baik kita menunggu dia kelihatan support barunya ada di mana baru kita entry. Selanjutnya TRJA. Ini saham downtrend ya, sedang ya. Kelihatan bahwa dia sudah keluar dari area support di sini. Jadi sebagai trader tidak disarankan kita entry saham-saham yang downtrend karena kenaikannya pun biasanya saat ya. Jadi fokus, lebih baik fokus bahkan untuk seorang fast trader pun kan lebih baik kalau dia entry di saham-saham yang sedang uptrend.
Selanjutnya ada MTK. Cukup bagus ya, apalagi kita sudah lihat ada candle. Kita boleh bilang ini hammer, ya. Walaupun belum terkonfirmasi, sehingga oke, kalau kita mau entry menurut saya bisa dengan patokan area di sini 2600 sampai dengan 2740. Stop loss di bawah 2500. Kita punya next resistance ada di ini resisten ya, area 2740 ini sebagai resisten. Sehingga resisten selanjutnya ada di nggak ada ya. Jadi kita nggak tahu dia akan kemana targetnya, tapi karena tidak ada resisten biasanya lebih gampang ketika dia naik, walaupun tidak selalu. Oke. BJBR masih ada sideways ya. Menurut saya belum cocok untuk entry sekarang ya. Mungkin kita perlu melihat beberapa candle lagi. INDEX ini saham uptrend yang sedang koreksi dan downtrend. Ya. Sudah turun di bawah EMA 20. Mungkin biasanya seperti ini tuh dia mengandalkan EMA 50 biasanya. Jadi kalau kita tarik EMA 50 di sini, saya sarankan bisa entry mungkin di area 280 sampai 300 dan stop loss di bawah 280. Resisten jelas ada di area 450. Oke. Selanjutnya BCAP. Sudah mulai menuju downtrend ya. Hati-hati. Ya, jadi saran saya wait and see dulu. Kita lihat apakah benar dia akan uptrend jebol support di sini, ataukah balik mantul. Di situ baru kita nanti bisa menentukan apakah entry atau tidak. Selanjutnya ada saham Toba. Nah, Toba memang sedang mendapatkan ya, saham-saham cool sekarang sedang mendapatkan sentimen ya. Jadi mungkin bisa entry cicilan di area sini dan stop loss kalau di bawah sini ya. Atau sebenarnya lebih bagus kalau sedikit di bawah 1100 saja sudah pertanda bahwa memang sudah tidak lanjut lagi uptrend, karena sekarang ini baru mulai breakout ya dari downtrend line, sehingga kita masih menunggu nih. Kita masih menunggu. Untuk WH average-nya 200. Menurut saya WH dengan average 200 masih bisa di hold. Yang terpenting siapkan stop loss di bawah 180 ya. Kita tahu ada resisten terdekat walaupun dia sekarang sebenarnya sedang dalam kondisi sideways. Tapi resisten terdekat ada di 260. Biasanya kalau saham lagi sideways itu pergerakannya tidak terlalu signifikan, range-nya atau volatilitasnya. Tapi begitu dia sudah breakout, baru lebih liar. Selanjutnya ada Akra. Average-nya 680 ya. Oke, average-nya sangat-sangat rendah ya. Sangat-sangat rendah. Saya nggak tahu 680 beli di mana, mungkin di sini ya. Jadi menurut saya silakan boleh di hold. Masih bagus. Mungkin yang perlu dilihat adalah bagaimana cara melakukan teknik exit ya. Apakah mau sell on strength ataukah sell on weakness, ataukah mau di trailing. Biasanya paling gampang di trailing menggunakan EMA 20 ini. Jadi dengan kondisi sekarang misalnya kita jual sebagian kalau turun di bawah 880. Kemudian nanti menggunakan fraktal misalnya. Oke, jual selanjutnya kalau turun di bawah 820, itu terakhir ya. Itu terakhir, titik exit terakhir. Jadi jualnya
dicicil. Selanjutnya ada WMPP. Saya juga nggak punya itu saham WMPP di list saya. Ya. Mungkin sudah saya hapus. Jadi sementara kita skip dulu. Dan terakhir saham yang fenomenal sekali, Bumi. Ya, ini saham induknya Bakri. Saran saya tetap sama dengan seperti Dewa. Mungkin ada baiknya untuk fast trade saja. Ya. Karena ownernya grup ini sangat-sangat susah diprediksi, sulit sekali, dan saham ini juga banyak sekali sudah memakan korban. Saham grup ini terutama ya. Jadi kalau saya pribadi saya tidak akan sentuh sama sekali. Kalau fast trade oke lah, misalnya kita mau entry di area mana, kemudian yang terpenting adalah kita harus siapkan stop loss, karena jangan sampai dia balik lagi ke 50 dan bobok lagi. Ya, karena saham ini kadang-kadang gitu, nih sempat balik bobok, uptrend tapi ya nggak jelas gitu. Ya, jadi kalau bisa hindari dulu. Kalau emang gatel banget tangannya ya fast trade, tapi siapkan stop loss-nya di bawah 60. Ya, itu yang paling penting. Dia punya resisten ada di 90. Oke, saya pikir cukup buat teman-teman semua. Semoga membantu apa yang saya sharekan, dan sebagai informasi bahwa yang saya sharekan ini adalah technical analysis ya. Kita sebut dengan VPA atau volume price analysis. Jadi tidak selamanya benar, pasti ada salahnya juga, tetapi kita mencoba meminimalkan kerugian dengan melakukan stop loss. Dan kalau kita bicara resisten, ya itu berarti bukan target take profit, tetapi merupakan histori data masa lalu yang kita jadikan acuan. Tidak berarti bahwa harga akan ke sana, walaupun bisa jadi ke sana. Begitu juga dengan support, tidak berarti bahwa harga akan ke sana, walaupun bisa jadi juga ke sana. Indeks sedang dalam kondisi uptrend, sehingga kadang-kadang beberapa saham yang sedang mendapatkan sentimen-sentimen positif, seperti misalnya sekarang saham-saham coal, batu bara, biasanya kalau indeks uptrend, saham-saham itu tidak akan pernah menyentuh supportnya. Artinya dia tidak akan memantul di supportnya. Dia akan bikin support-support baru. Dia tidak akan mantul di support-support lama. Seperti itu. Dan kebanyakan kalau teman-teman misalnya saya menunggu entry di support yang lama, di saham yang sedang dapat sentimen, di saham yang sedang di bursa yang sedang uptrend, kadang-kadang nggak dapat. Ya. Kadang-kadang nggak dapat. Tapi bukan berarti kita harus HK asal-asalan dengan tidak sabar, enggak. Tetap kita harus bikin plan. Tetapi plannya adalah melihat di mana support baru yang telah terbentuk, di situ baru kita entry. Oke, sedikit tips dari saya. Semoga kita semua bisa manfaatkan uptrend dengan baik, sehingga bisa memaksimalkan keuntungan yang ada. Pesan saya adalah, tradinglah di saham-saham yang sedang mendapatkan sentimen. Dari mana kita lihat saham yang mendapatkan sentimen biasanya sektoral ya. Sentimen sektoral seperti misalnya sekarang ya mining, ya jelas itu coal ya, terutama dapat sentimen karena adanya adanya ban dari negara-negara Eropa terhadap coal dari Rusia, dan ini bisa jadi akan berlangsung lama kecuali perangnya tiba-tiba berakhir. Tapi kalau perangnya belum berakhir, maka bisa jadi ini akan berlangsung lama, dan itu akan berpengaruh cukup lama terhadap saham-saham coal. Ya, jadi belum lagi ada kebijakan dari pemerintah bahwa sebentar lagi, selama ini harga batu bara itu menggunakan di Indonesia ya menggunakan HBA. Ya, jadi menggunakan harga lokal. Jadi kalau untuk
Ada yang 70, ada yang 90 ya, tergantung. Nah, 90 USD ya. Sementara di luar kan sudah 300. Nah, ada wacana harga itu akan dilepas, jadi tidak ada batasan lagi, sehingga bisa dibayangkan kalau sekarang misalnya emiten-emiten yang mendapatkan keuntungan tinggi karena kenaikan harga batu bara dunia adalah emiten-emiten yang banyak melakukan ekspor batu bara, maka nanti bukan hanya yang ekspor, tapi yang di dalam negeri juga tetap akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar karena batasan demo batu bara dilepas. Tapi kita akan melihat itu apakah jadi atau enggak ya kebijakan itu. Tapi menurut saya sedikit banyak itu juga mendorong saham-saham sektoral coal. Sekarang kita bisa lihat ada Adaro, Indi, PTBA semua naik uptrend karena dapat sentimen itu. Nah, bagi yang fast trade mau swing trade pun kita harusnya bisa manfaatkan sentimen itu. Kita harusnya bisa manfaatkan sentimen itu untuk trading di saham-saham itu, kita maksimalkan portofolio kita di sana. Walaupun tetap harus ada diversifikasi risiko, artinya jangan sampai seluruh porto di sana, enggak. Tapi setidaknya sebagian porto kita ada dari saham-saham sektoral itu. Tinggal kita mencari bagaimana titik entry dan yang paling ideal. Oke, saya pikir itu. Semoga apa yang di-share bisa membantu dan semoga kita bisa maksimalkan profit selama masa bullish ini. See you.